Pajak, wah bagaimana kabarnya nih kawan pajak? Semoga kawan pajak selalu sehat ya. Sehat jiwanya, sehat raganya, sehat usahanya. Nah, boleh dong kita sapa-sapa kawan pajak yang sudah bergabung. Ya, apa kabar kawan pajak semuanya? Ini kayaknya akhir-akhir ini cuaca nggak cukup mendukung ya Mas Zauki ya. Oke. Jadi agak rawan nih kesehatannya ya, tetap jaga kesehatan. Nah, oke, sudah cukup banyak yang bergabung ya. Iya. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Ya ada Angga di sana. Wah, kawan pajak kira-kira dari mana aja sih? Boleh dituliskan ya asal kotanya. Kita pengen tahu nih ya. Nah, Ayah Uta. Ya, halo Ayah Uta, gimana kabarnya? Ada Anika Yusman juga sudah bergabung. Wah, ada Sela dari Tangsel. Oh, Tangsel jauh banget ya. Ada dari Tangsel juga ya. Tangsel jauh banget nih kayaknya. Wah, ada yang dari Karawang, dari Surabaya. Dari Surabaya. Oke. Semoga kawan pajak semuanya sehat ya. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Nah, sekali lagi semoga kawan pajak selalu sehat semuanya. Terus ikuti ya Tax Live episode kali ini sampai dengan selesai ya. Oke, kawan pajak selamat datang di Tax Live Direktorat Jenderal Pajak. Walaupun suasananya udah suasana liburan. Bener ya, sekali. udah vibes-nya tuh udah libur Suasana Natal, liburan nih. tahun baru. Tapi Tax Live tetap hadir ya dengan penuh semangat untuk memberikan edukasi kepada kawan pajak semuanya. Nah, sore-sore paling seru kalau kita ngobrolin soal pajak bersama penyuluh pajak ya cuma di Tax Live. Mengedukasi, menginspirasi. Wah, luar biasa sekali. Nah, tema Tax Live episode kali ini masih mengenai pemadanan NIK dan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi penduduk yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, tema ini kami bahas lagi karena di luar sana masih banyak ya kawan pajak yang bertanya-tanya gimana sih caranya pemadanan NIK NPWP. Nah, makanya kawan pajak simak Tax Live kali ini sampai dengan selesai. Nah, baik kawan pajak, dengan diundangkannya PMK nomor 136 tahun 2023 sebagai perubahan aturan PMK nomor 112 tahun 2022 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, badan dan instansi pemerintah, penggunaan NPWP 16 digit mulai berlaku 1 Juli 2024. Yang dalam aturan sebelumnya dimulai 1 Januari 2024. Wah, adanya penundaan ini semoga kawan pajak nggak menunda-nunda juga ya. Bener untuk sekali. langsung melakukan pemadanan NIK NPWP. Kawan pajak yang sudah bergabung, sekarang juga langsung padankan NPWP. Jangan menunda lagi, jangan menunggu sampai tahun baru ya. Oke, karena kawan pajak, kalau kawan pajak terlewat tidak memadankan NIK NPWP, wah pastinya akan terkendala dalam administrasi perpajakan ke depannya. Dan tentunya selama 30 menit ke depan, Tax Live akan membahas mengenai bagaimana cara memadankan NIK NPWP secara mandiri bersama saya Rima Budiarti, pelaksana Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2 Humas DJP. Nah, sore hari ini saya nggak sendirian kawan pajak ya. Di samping saya sudah hadir ya sosok narasumber yang keren kece ya. Mas Imadudin Zauki atau yang kerap disapa Mas Zauki, fungsional penyuluh pajak di Direktorat P2 Humas DJP. Halo Mas Zauki, selamat sore. Halo Rima, selamat sore kawan pajak semuanya. Semoga sehat selalu ya. Gimana kabarnya Mas Zauki? Alhamdulillah, sehat luar biasa Rima. Sehat luar biasa. Iya. Semangat ya untuk mengedukasi kawan pajak semuanya nih. Nah, Mas Zauki, kita kan akan membahas atau ngobrolin soal pemadanan NIK NPWP. Nah, banyak banget di luar sana ya bertanya, kenapa sih kita harus melakukan pemadanan NIK NPWP secara mandiri? Kenapa nggak langsung DJP aja gitu secara otomatis yang memadankan? Bener sekali. Jadi kawan pajak ya, banyak sekali yang bertanya nih ya, kenapa sih kok nggak DJP sendiri yang melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara otomatis? Jadi pada dasarnya ya Rima dan kawan pajak semuanya, DJP telah melakukan pemadanan antara data identitas wajib pajak dengan data identitas Dukcapil. Dan saat ini ya, terdapat kurang lebih 50 juta lebih nih ya, NPWP dan NIK yang sudah ada padanannya dengan Dukcapil.
ya. Namun ada beberapa perbedaan data utama pada elemen-elemen tertentu. Dan NPWP yang tersisa yang belum dilakukan pemadanan secara jabatan ya dari DJP dan Dukcapil ya didominasi oleh NPWP yang terdapat kebijakan iktp di mana nomor KTP yang digunakan ya pada saat pendaftaran tidak sama dengan NIK pada iktp. Gitu ya. Kemudian ya pada saat ini ada beberapa wajib pajak yang memang statusnya belum valid karena belum dilakukan NPWP secara pemadanan NIK NPWP secara jabatan. Dan untuk itu diperlukan pemutakhiran data secara mandiri, Rima. Ya, mungkin ya belum bisa valid secara otomatis. Karena ada data yang berbeda ya, ada data yang berbeda antara data di DJP dengan Dukcapil tadi, Rima. Nah, kemudian sebagai tambahan informasi nih ya, sampai dengan Desember kemarin ya, yang sudah melakukan pemadanan NIK dan NPWP ada sekitar 59 juta NIK atau sekitar 82,52% NIK yang sudah dipadankan dengan NPWP-nya dari keseluruhan ya jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NIK atau orang pribadi penduduk tersebut. Wah, artinya ini sudah sebagian besar ya kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK NPWP ya mencapai 82,52%. Wah, boleh dong tepuk tangan nih untuk kawan pajak semuanya yang sudah melakukan pemadanan NIK NPWP ya, keren sekali. Bagi sisanya yang belum ya? Iya, berarti silakan lakukan pemutakhiran data secara mandiri. Oke, Mas Zaki. Nah, tadi kan Mas Zaki sudah menyampaikan ya, ternyata memang DJP ini sudah melakukan pemadanan secara otomatis ya, mensinkronkan atau memvalidasi dengan data Dukcapil. Nah, ternyata masih ada yang tersisa nih karena ada perbedaan-perbedaan data ataupun elemen sehingga wajib pajak harus memadankan secara mandiri. Gimana Mas Zaki caranya tahu kalau NIK saya itu sudah valid? Nah, gimana Mas Zaki? Ya memang ini yang ditanyakan ya, sering ditanyakan ya Rima ya, karena sesuai dengan tema hari ini ya. Pada dasarnya untuk mengetahui ya NIK saya dan NPWP sudah padan atau valid atau tidak, itu caranya mudah sekali. Yaitu kita coba nih, kita login ya ke DJP online ya, alamatnya djponline.pajak.go.id ya, yang biasanya kita loginnya menggunakan NPWP 15 digit, kita ganti menggunakan NIK kita. Dan passwordnya menggunakan password yang sebelumnya. Password yang sebelumnya kita gunakan di sini. Kita coba, kita login. Seandainya telah berhasil, berarti NIK kita sudah valid dan sudah dilakukan ya pemadanan secara jabatan dari DJP. Berarti artinya kita ya, mungkin kawan pajak yang sudah bergabung boleh langsung saja meluncur ke DJP online ya. Kemudian dicoba lakukan login dengan menggunakan NIK kawan pajak dan masukkan password yang sama ya dengan sebelumnya. Kalau misalnya langsung bisa masuk, wah selamat, NIK Anda sudah valid ya. Sudah valid, nggak perlu lagi ya pemutakhiran data kalau secara belum mandiri. Berarti harus memutakhirkan data secara mandiri. Benar sekali, Rima. Ini Mas Zaki, kalau ngomongin soal login, password ini sering banget terjadi Mas Zaki. Apa? Lupa password ya. Nah, gimana nih solusinya nih Mas Zaki kalau kawan pajak udah mau login tapi lupa password? Bener sekali ya, memang mungkin ada beberapa nih kawan pajak yang Rima ya yang mungkin lupa passwordnya karena mungkin membuka DJP online hanya setahun sekali saat lapor SPT tahunan ya. Tetapi saya rasa banyak kawan pajak yang nonton di sini sudah pasti udah inget nih ya passwordnya ya di sini untuk membuka DJP online. Nah, kalau seandainya memang terjadi ternyata lupa password, apa yang dilakukan? Yang dilakukan di situ di menu DJP online ada di situ fitur untuk mereset passwordnya. Mereset password ya, kita masukkan NPWP kita, kita masukkan nomor EFIN kita ya, Electronic Filing Identification Number di situ. Kemudian kita masukkan juga email kita. Jangan lupa email ini penting. Walaupun emailnya tidak berubah, tetapi kita harus klik dan kita masukkan email kita. Karena email yang terdaftar ya Mas Zaki ya? Email yang terdaftar ya, walaupun emailnya tidak berubah karena nanti tautan untuk mereset password ada di email tersebut. Akan masuk di email yang terdaftar. Iya, jangan dilewati, jadi tetap diisi ya. Nah, kita masukkan, nanti tautannya akan dikirim ke email yang kita yang sudah di entry oleh kawan pajak. Kemudian silakan di reset password. Nah, tetapi tadi saya sampaikan untuk mereset password kan butuh nomor EFIN. Lah kalau EFIN-nya lupa lagi bagaimana gitu ya? Gimana nih solusi selanjutnya Mas Zaki? Kalau lupa password ya harus reset, butuh nomor EFIN. Kalau EFIN-nya lupa
Ya, kalau seandainya lupa, coba kawan pajak cari dulu di emailnya. Biasanya di email itu akan tersimpan. Karena nomor EVIN ini, Rima, tidak berubah dan tidak ada masa kadaluarsanya. Meskipun kita minta berkali-kali, tapi nomor EVIN tetap sama Benar ya. sekali, nomor EVIN-nya sama. Tapi seandainya ternyata kita cari di email tetap tidak ada ditemukan, maka kawan pajak bisa meminta nomor EVIN di KPP ya, terdekat ya untuk wajib pajak orang pribadi atau melalui kering pajak 1-500-200. Tapi kami ingatkan ya kawan pajak untuk selalu mengingat ya password DJP online karena waktu dibutuhkan atau apalagi mendekati waktu pelaporan SPT ya, lalu kemudian EVIN-nya tidak ada, akan kebingungan lagi. Jadi selalu ingat password DJP online-nya masing-masing. Oke, jadi harus dicatat ya Iya, benar EVIN-nya, sekali. kemudian password-nya. Password-nya. Karena hal-hal seperti inilah yang kadang menjadi kendala kita Benar untuk memenuhi sekali. kewajiban perpajakan. Padahal itu sangat-sangat mudah ya. Iya, sangat mudah sekali. Oke. Bagi kawan pajak yang sudah ingat Ya. ya passwordnya, langsung coba. Dicoba Ke DJP online, langsung masukkan NIK, kemudian password. Kalau misalnya ini ya berhasil login berarti sudah tervalidasi. Tervalidasi. Oke. Nah, Mas Zauki, Ya. ngomongin soal validasi ya, pasti harus sesuai tadi Ya. datanya ya, baik itu yang di KTP, Ya. di NIK, ataupun di sistem DJP-nya. Baik. Nah, misalnya ada perbedaan-perbedaan nih ya, Ya. misalnya data NIK pada dokumen fisik KTP maupun KK ini berbeda dengan data yang ada di sistem DJP ini, seperti apa ini, Mas? Oke, jadi kalau seandainya ada perbedaan data nih, nah kita lihat dulu perbedaan datanya di mana. Oke. Kalau yang ternyata data yang salah ini adalah data NIK atau dokumen fisik ya, baik KTP elektronik maupun kartu keluarga, ya berbeda, maka nanti wajib pajak melakukan ya pembetulan data tersebut di Disdukcapil. Oke. Iya. Jadi bukan ke KPP. Bukan KPP. Kalau data yang salah adalah data dokumen fisik berupa KTP atau kartu keluarga. Contoh nih, nama saya Zauki, ya. Saya tulis harusnya saya Zauki pakai I, tetapi KTP-nya pakai Y. Nah, bukan berarti dibetulkan di KPP kalau seperti itu, karena nanti NPWP-nya ngikutin kan. Dibetulkan dulu ke Disdukcapil. Oke. Sampai dengan dirubah dulu yang harusnya I ya, tetapi tulis Y diganti menjadi I. Nah, pemadanan NIK ini juga karena pemadanan NIK NPWP ini melibatkan dua pihak di sini, Rima. DJP dan Disdukcapil. Oke. Nah, tapi seandainya jika yang salah itu beda lagi nih ya. Datanya adalah data nama, tapi yang salah adalah di DJP online-nya, di sistem DJP-nya. NPWP-nya, sistem yang berubah. Maka kawan pajak harus membetulkan ya, mengkonfirmasi ke KPP ya. Karena nama saya udah bener di KTP dan di KK, tapi yang salah adalah data di DJP online, di NPWP-nya. Maka kawan pajak bisa menghubungi KPP di mana kawan pajak terdaftar. Seperti itu. Baik, berarti kalau ada perbedaan mengenai data NIK baik Ya. di KTP maupun di KK, Ya. pengurusannya itu bukan di KPP Benar ya, begitu sekali. ya Mas ya. Tapi harus konfirmasi dulu nih Ya. ke Dukcapilnya Benar ya, sekali. untuk dibetulkan, kemudian baru melakukan pemadanan begitu ya. Iya. Nah, kemudian nih Mas Zauki ya, terkait wajib pajak yang mempunyai cabang nih. Oke, Konsep cabang. NPWP cabang ke depannya seperti apa nih Mas Zauki? Nah, jadi untuk cabang nih ya, cabang ya, yang biasanya NPWP-nya diakhiri dengan angka 001, 002, dan 003 seterusnya ya. Nanti kedepannya akan diganti dengan nomor identitas tempat oke. kegiatan usaha atau disingkatnya ada NITKU. Oke, NITKU, NITKU ya. ya. Nomor identitas Tempat kegiatan usaha. Ya, jadi cabangnya nanti diganti dengan nomor NITKU. Nah, nomor ini diberikan secara otomatis dari sistem DJP. Formatnya adalah format NPWP yang baru 16 digit, ditambahkan 6 digit nomor urut dari sistem DJP. Contoh nih, kantor pusatnya ini nomor NPWP pusatnya adalah 1, 2, 3, 4 sampai 16 nih contohnya ya. Kemudian untuk tempat kegiatan usaha atau cabang pertama diberikan nomor NITKU yaitu berupa nomor pusat 1 sampai 16 ditambahkan 000001 gitu ya. Jadi 6 digit ya. 000001. 6 digit ya. 6 digit. Kemudian yang kedua nanti cabang kedua urutannya nanti diberikan 000002. 02. Iya. Sampai dengan banyaknya cabang Sampai yang banyaknya dimiliki cabang ya. di sini karena memang kalau dulu ya NPWP cabang kan digit akhirnya adalah 01, 02, 03 dan seterusnya kan ada kode KPP-nya juga. Betul. Beda kode KPP nanti beda juga. Nah, kalau sekarang ikuti cabang belakangnya aja nanti urut dari cabang pertama sampai cabang yang terakhir. Oke, Jumlahnya di 22 pusat ya. digit ya.
ikuti NPWP Ikuti pusat, pusat. kemudian ada tambahannya 6 Tambah digit ya. 6 digit gitu. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Mas Zauki terkait gimana sih NPWP cabang konsep kedepannya. Nah, kita balik lagi nih ke soal validasi. Validasinya, baik. Nah, misalnya wajib pajak orang pribadi usahawan punya cabang ya. NPWP-nya tadi kan diakhiri seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Zauki ya. 00 sekian 1 sampai sebanyak sebanyaknya cabang yang cabang. dimiliki. Nah, untuk NPWP cabang ini apakah masih perlu melakukan validasi dengan menggunakan NIK-nya Mas Zauki? Nah, ini kalau dalam case-nya adalah NPWP pusatnya adalah orang pribadi ya. NPWP orang pribadi berarti kan NIK-nya harus divalidasi. Betul. Yang dilakukan validasi ini hanya untuk NPWP pusat orang pribadi tersebut. Oke, Ya, baik. hanya dilakukan validasi pemadanan di situ ya, lakukan validasi, kemudian cabangnya nanti akan diberikan secara jabatan. NIK tadi akan diterbitkan secara jabatan melalui sistem dari DJP seperti itu. Oke, berarti artinya cukup divalidasi adalah Pusatnya. NPWP pusatnya. Benar sekali. Cabangnya tidak perlu Tidak ya. perlu Jadi ya. kalau misalnya punya cabang 20, lebih dari 20 nggak perlu repot ya, karena yang divalidasi hanya NPWP cabangnya saja. Benar sekali. Baik. Nah, Mas Zauki, tadi kan Mas Zauki sudah menyampaikan nih kalau misalnya ada perbedaan data NIK ya di KTP, KK maupun di sistem DJP online ya. Nah, tapi kalau misalnya berbeda itu, dan ini sering terjadi Mas Zauki di lapangan ya, kita kan ya namanya pindah kerja misalnya, kan pasti pindah alamat. Ada perubahan-perubahan alamat. Nah, kadang kita itu tidak mengupdate data kita di sistem DJP juga. Nah, kalau misalnya ada perbedaan alamat, itu seperti apa Mas Zauki? Oke, jadi banyak yang menanyakan juga, seandainya nih saya melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Kemudian sudah saya validasi nih, datanya sudah saya update, sudah validasi, tapi kenapa alamatnya tidak bisa dirubah? Banyak seperti itu. Jadi ya, untuk kawan pajak, yang dilakukan pemutakhiran data adalah hanya data utamanya saja. Oke, apa saja itu Mas? Data utama itu hanya nama, ya, nomor NIK, nomor kartu keluarga, nomor KK, kemudian tempat dan tanggal lahir. Itu saja yang dilakukan pemutakhiran. Iya. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata alamatnya berbeda? Untuk alamatnya berbeda itu memang tidak mempengaruhi proses validasi. Ya, karena memang seandainya alamat saya itu mungkin dulunya ini, contoh saya dari Malang nih ya, di Malang, sekarang pindah ke Jakarta. Ya, karena waktu pertama kali daftarnya di Malang, ya, kemudian sekarang alamat saya di Jakarta, saya tidak mengupdate, tidak memindahkan NPWP saya. Nah, itu tidak bisa dilakukan perubahan melalui DJP online. Oke, jadi gimana solusinya Mas Zauki? Perubahannya hanya bisa dilakukan ke KPP di mana wajib pajak terdaftar. Tapi sekali lagi yang perlu diingat ya, bahwa alamat perubahan alamat tersebut di DJP di sistem DJP tersebut tidak mempengaruhi proses validasi. Jadi silahkan ya kawan pajak melakukan validasi dulu ya dari data utama, baru nanti silakan dilakukan perubahan alamat. Kalau memang ternyata beda wilayah KPP, berarti dilakukan pindah wilayah kerja KPP-nya tersebut. Ya, artinya untuk perubahan alamat ya. Iya. Buat kan pajak yang misalnya nih nomaden ya pindah-pindah ya karena karena mungkin lokasi tugas ya. Benar bisa sekali. Berubah seperti itu. Nah, ini ternyata tidak bisa ya dilakukan perubahan alamat atau update data alamat bersama dengan validasi tadi ya. Karena tadi yang disampaikan Mas Zauki yang divalidasi 4 data utama tadi saja. Nah, untuk mengubah atau update alamat harus datang ke KPP tempat terdaftar. Sebenarnya harus datang nih ya. Tidak harus datang nih ya. Tidak harus datang. Sekarang untuk kemudahan ya kawan pajak ya. Kawan pajak bisa menghubungi KPP. Contohnya saya ini masih di Malang, tapi saya sekarang di Jakarta. Saya bisa menghubungi KPP di Malang untuk melakukan perubahan ya. Kalau saya pindah bisa langsung KPP yang baru sekarang ya. Bisa KPP baru. Saya pindah di Jakarta nih. Contohnya saya pindah ke KPP Jakarta, contohnya ke Pasar Rebo ya. Dulunya di Malang. Saya tinggal mengajukan aja di KPP Pasar Rebo yang terbaru. Gitu ya, langsung aja. Semakin mudah. Nggak perlu jauh-jauh ke Malang ya. Wah, jadi mulai sekarang kan pajak sudah harus aware ya dengan update data, dan itu tidak sulit ya, nggak harus pergi ke KPP terdaftar. Tetapi harus diingat nih, Rima, walaupun ya ini bukan merupakan data utama, tetapi kalau seandainya ada perbedaan, ini saat momen inilah saatnya kawan pajak harus segera
aware dari disampaikan Rima ya, lalu merubah datanya sesuai dengan data sebenarnya. Wah, kira-kira ada konsekuensinya nggak sih Mas Ya. kalau ada perbedaan alamat nih? Ya, karena kita sendiri kan sudah komitmen untuk mendukung satu data Indonesia. Nah, kedepannya bisa jadi nanti semua data menggunakan NIK. Untuk itu segera ya, termasuk data perpajakan ya, dirubah ya atau sesuaikan dengan data yang sebenarnya atau sesuai dengan NIK saat ini. Wah, penting banget Betul. ternyata Bener Mas Zauki banget. ya. Nah, Mas Zauki nih, Ya. tadi kan sudah disampaikan di awal juga Ya. ya bahwa NIK ini nanti akan berlaku mulai 1 Juli 2024. Nah, kira-kira nih buat kawan pajak yang lupa, terlewat atau dengan sengaja tidak melakukan pemadanan nih Oke. sampai dengan batas waktu itu tadi, konsekuensinya apa Mas Zauki? Oke, baik ya. Mungkin kita tahu ya, kita semua tahu bahwa memang jangka waktu untuk pemadanan NIK, NPWP mundur sampai 1 Juli tahun 2024. Tetapi di sini ya, kalau seandainya ada kawan pajak nih tidak segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP, konsekuensinya adalah wajib pajak tersebut terkendala dalam administrasi perpajakan. Contohnya adalah dalam proses pembuatan bukti potong oleh pemotong pajak. Oke, Sebagai baik. contoh nih ya, saya bekerja sama Rima nih, Iya. kemudian saya menerima penghasilan nih, menerima penghasilan dari Rima. Atas penghasilan saya, contohnya ini ya, dipotong PW pasal 21 sebagai orang pribadi. Ya, karena saya belum melakukan pemutakhiran NIK dan NPWP, nanti Rima waktu memotong pajak, Rima akan terkendala dalam pembuatan bukti potong atas penghasilan saya sudah dipotong sama Rima. Wah, padahal nih bukti potong penting Penting banget banget ya untuk kalau saya kita- menjadi kredit pajak. Betul, Iya. betul sekali. Nah, jadi kalau misalnya tidak melakukan pemadanan NPWP, NIK NPWP sampai dengan batas waktu yang telah Ya. ditetapkan tadi, Ya. berarti bisa dibilang dianggap tidak punya NPWP ya, Iya, Mas seperti Zauki ya. itu. Ya, wah, dan ini terkendala. Nah, untuk kedepannya Mas Zauki Ya. nih, kita kan ada, kalau biasanya kita bukti potongnya kan ada dengan NPWP ya. Ya. Nah, sekarang kan dengan NIK nih, mulai 1 Juli 2024. Nah, kira-kira ada sistem yang berubah nggak Mas Zauki? Oke, ini juga banyak menanyakan nih Rima. Jadi memang karena mulai 1 Juli tahun 2024, NPWP menggunakan NPWP 16 digit. Betul. Gitu ya. Kalau orang pribadi menggunakan NIK, kalau untuk badan, untuk instansi pemerintah atau wajib pajak orang pribadi bukan penduduk menggunakan NPWP 15 digit ditambahkan 1 digit angka 0 di depannya. Nah, otomatis sistem nanti ya akan terdampak termasuk sistem di DJP. Ya. Apakah sistem nanti pembuatan bukti potong, juga e-fakturnya nanti akan menyesuaikan agar bisa mengakomodir Oke. NPWP 16 digit. Dan tidak hanya sistem di DJP. Sistem lain, instansi lain yang menggunakan NPWP ya, yang mencantumkan NPWP nanti juga akan mengupdate ya, mengakomodir agar bisa mengentry NPWP menggunakan NPWP 16 digit tadi. seperti itu. Wah, ini semakin menarik ya. Semakin sore semakin menarik ini. Jadi kalau untuk diskusinya. update sistemnya ditunggu ya kawan pajak ya, siap-siap nanti agar kedepannya per 1 Juli sudah bisa menggunakan NPWP 16 16 digit tadi. Oke. Nah, jadi terus pantengin dong Ya. ya Tax Live Direktorat Jenderal Pajak ya Ya. untuk episode-episode berikutnya. Ya. Oke. Nah, Mas Zauki ini semakin sore semakin seru dan di luar sana ya Mas Zauki ya, khususnya buat pasangan suami dan Ya. istri. Ini kan Benar ada sekali biasanya nih. suami dan istri ini mempunyai NPWP masing-masing Ya. gitu. Nah, kalau validasinya gimana nih Mas Zauki nih? Buat suami istri yang masing-masing memiliki NPWP terpisah nih. Iya. Jadi kalau seandainya untuk suami istri ya yang memiliki NPWP terpisah ya, karena ketidaktahuan, karena mungkin dulu sama-sama punya NPWP setelah menikah, ternyata memang belum tahu nih, saya memang pisah atau memang menghendaki terpisah memang. Nah, kalau seperti itu tuh bagaimana kalau seandainya NPWP-nya terpisah? Maka dua-duanya harus melakukan validasi, baik NPWP suami ya maupun NIK suami ya, lakukan validasi ya, kemudian NPWP istri ya dengan NIK-nya dilakukan validasi. Oke. Dua-duanya. Tetapi untuk suami sebagai kepala keluarga ya, selain validasi NPWP-nya ya, juga di sini suami juga harus ya harus melakukan validasi data keluarganya. Data keluarga. Oke, nah berarti penting ya Mas Zauki ya kalau misalnya PWP terpisah, berarti masing-masing memvalidasi menggunakan link masing-masing Ya. dan suami sebagai kepala keluarga melakukan update data. Nah, boleh kita coba baca komentar pertanyaan dari yang sudah masuk ya di live Instagram kita, Tax Live dari
Ayu Arina 94 nih. Kalau sudah berubah ke NIK, buka DJP online-nya gimana, Kak? Oke, baik ya. Dari Ayu Arina 94, jadi kalau berubah ke NIK ya nanti ya per 1 Juli nanti NIK-nya mungkin maksudnya sudah menjadi NPWP, buka DJP online-nya menggunakan NIK, nomor NIK untuk orang pribadi ya. Kemudian passwordnya password yang sama. Nah, untuk saat ini pun juga bisa kalau untuk buka DJP online. Jadi tidak harus menunggu 1 Juli sebenarnya ya. Untuk saat ini bisa dicoba nih ya kawan pajak Ayu Arina 94. Silakan buka DJP online menggunakan NIK ya, NIK dan menggunakan password yang sebelumnya untuk buka DJP online ya. Kita coba kalau ternyata bisa masuk ke DJP online berarti Sudah tervalidasi. sudah tervalidasi. Secara otomatis ya. Iya. Kalau belum, berarti harus validasi mandiri. Begitu ya Kak Benar Ayu ya. Kak Ayu atau sekali. Kak Rina nih? Oke, Kak Kak Ayu Ayu Arina. Arina Ya. ya. Oke, nah ada juga nih Mas Zauki yang bertanya nih dari Asril _il99 nih. Bagaimana kalau NPWP Oke. badan? Apakah disatukan dengan NIK pemilik usaha atau bagaimana Mas Zauki? Untuk Baik. NPWP badan. Untuk kawan pajak Asril ya, IL99. Jadi kalau untuk NPWP badan ya, karena memang NPWP badan ini bukan wajib pajak orang pribadi ya, penduduk ya, bukan menggunakan NIK tapi menggunakan NBP 15 digit ditambahkan 1 digit angka 0 di depannya. Jadi tidak perlu melakukan validasi pemadanan, tidak perlu lagi kalau badan. Jadi cukup tambahkan 1 digit angka 0 di depan NBP yang 15 digit. Seperti itu ya, kawan pajak Asril. Terima kasih ya Kak Ayu Arina dan juga Kak Asril. Nah, semoga semakin clear ya, semakin Ya. jelas, semakin paham. Nah, Mas Zauki, tadi kita masih ngobrolin Ya. soal NPWP istri dan suami dan Ya. istri yang terpisah. Oke. Nah, kalau misalnya digabung ini Digabung. gimana? Nah, kalau seandainya ternyata NBP suami istri digabung nih ya, siapa yang melakukan validasi? Yang melakukan validasi adalah nanti suami yang memiliki NPWP dan jangan lupa ya suami juga melakukan ya pemutahiran data untuk keluarga. Ya, dan kemudian ke depannya kalau sudah melakukan data pemutahiran keluarga di situ sudah valid semuanya, ke depannya administrasi perpajakan menggunakan NIK masing-masing. Contohnya, saya sama istri saya NPWP digabung nih. Saya melakukan pemutahiran data mandiri. Kemudian data keluarga saya lengkapi. Istri, anak-anak saya lengkapi. Nah, kemudian seandainya istri saya bekerja, kemudian dia ada pemotongan contohnya ya dari bendaharanya ya, dari pemotong pajaknya di situ. Istri saya nanti menggunakan NIK dia masing-masing. Kemudian saya menggunakan NIK saya sendiri. Wah, iya, iya. Nah, data tersebut nanti secara sistem akan terpopulated ya ke dalam bukti potong saya, dan nanti waktu pembentukan SPT data tersebut akan terpopulated dan akan yang melaporkan hanya suaminya Hanya saja. suami saya saja. Kalau dulu ya, misalnya nih saya dan suami NPWP-nya digabung. Iya. Kalau misalnya saya ada keperluan administrasi, menggunakan NPWP suami. Tapi Iya. karena sekarang untuk orang pribadi, penduduk yang memiliki NIK, menggunakan NIK, maka dengan NIK saya sendiri ya, Iya. bukan dengan NIK suami. Benar Seperti sekali. itu. Tapi yang lapor cukup suami saja. Nah, oke. Nah, terkait ini update data keluarga tadi, Oke. Mas Zauki. Tadi kan Mas Zauki sudah sampaikan ya, kepala keluarga harus mengupdate nih data keluarga. Iya. Nah, sebenarnya nih Mas Zauki, kalau misalnya ada tanggungan, misalnya saya masih ada tanggungan kedua orang tua. Oke. Nah, itu seperti apa, Mas Zauki? Apakah bisa diupdate di situ tadi, Mas? Data keluarga tadi. Data keluarga. Benar sekali, yang namanya tanggungan itu tidak hanya anak kita ya, tapi juga bisa orang tua kita yang notabene bisa kartu keluarganya berbeda. Nah, untuk data keluarga, ya untuk pemutahiran data mandiri di bagian data keluarga, yang di entry di situ yang dilakukan pemutahiran tidak hanya anak kita. Contohnya anak saya masih 1. Kemudian saya menanggung orang tua 2 gitu ya. Ya, ketiga-tiganya tanggungan saya di situ. Maka kita juga entry data orang tua kita walaupun ya kartu keluarganya berbeda dengan kita. Dan di menu DJP online di data keluarga ada menu untuk menambahkan anggota keluarga, juga ada menu untuk menghapus data, Menghapus data anggota keluarga. Contohnya mungkin anak saya ternyata sudah punya NPB sendiri, sudah punya sudah kakak bekerja. sendiri ya, tapi di data DJP masih ada, maka kita hapus karena bukan merupakan tanggungan kita. Baik, artinya data keluarga Ya. yang divalidasi itu tidak dikunci harus satu kakak Iya, ya. benar Selama sekali. itu bisa menjadi tanggungan kita, bisa ditambahkan. Benar sekali. Walaupun kakaknya berbeda. Ya. Nah, sekali lagi kawan pajak yang sudah bergabung ya. Wah, cukup banyak ya sudah bergabung. Jangan lupa sekarang juga padankan NIK NPWP atau barangkali coba dulu lah ya login ke DJP online benar dengan sekali. NIK kawan pajak
Kalau misalnya bisa, login sudah tervalidasi. Kalau belum, langsung sekarang juga Iya. validasi. Ya, padankan NIK NPWP. Nah, Mas Zauki nih. Iya. Wah, sayang sekali ya, Iya. karena waktu kita terbatas Nggak ya. terasa ya? Tidak terasa. Sudah 30 menit. Udah 30 menit Betul, sepertinya sudah ya. lewat sedikit ya, Iya. 30 menit. Artinya kita sudah harus mengakhiri diskusi kita Iya. yang pastinya sangat seru ya dan penting untuk kawan pajak, simak semuanya ya. Nah, kemudian sekali lagi terima Iya. kasih ya Mas Zauki. Tentunya terima kasih juga kepada seluruh kawan pajak ya yang sudah bergabung ya. Tadi ada banyak sekali nih, ada yang dari Karawang juga, tadi dari Surabaya, sore-sore Oke. bergabung di Text Live. Terima kasih banyak nih sudah bergabung dan menyimak Text Live kita pada sore hari ini. Besar harapan kami ya, Ya. Text Live ini bisa memberikan edukasi ya kepada kawan pajak yang belum tahu jadi tahu. Yang udah tahu bisa semakin paham, nggak hanya itu Mas Ya. Zauki, semangat untuk Semangat. menjadi wajib pajak yang patuh. Nah, kawan pajak mungkin bisa juga menyimak ulang siaran Ya. Text Live ini di Instagram Ditjen Pajak RI. Jadi bisa disebarluaskan Ya. ya, disebarluaskan di keluarga, kerabat, teman-teman, bisa banget. Yang mungkin tadi terlewat sedikit ya karena ada pekerjaan, bisa banget ditonton ulang hanya di Instagram Ditjen Pajak Pajak RI. RI. Dan tidak kalah pentingnya juga kami sampaikan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada kawan teman-teman media yang sudah bergabung juga, yang sudah menyimak Text Live episode kali ini. Nah, tapi mohon izin ya teman-teman media untuk tidak mengutip pernyataan kami di Text Live kali ini. Karena harapan kami Text Ya. Live ini juga mengedukasi teman-teman media, tetapi sekali lagi bukan untuk dikutip. Nah, sebelum Oke. kita berakhir Text Live kali ini, Mas Zauki ada closing statement kan? Oke, saya sebelum mengakhiri ya Text Live kali ini, saya juga ada pantun nih ya untuk Wah. menyemangati kawan Oh pajak. ya, kawan pajak, nanti cakepnya ditulis di kolom komentar Oke, ya. baik ya. Hari ini hari Kamis. Cakep. Walaupun dompet sudah kembang kempis, Artinya, kawan pajak harus tetap optimis. Padankan NIK NPWP sebelum jangka waktu habis. Oh, cakep ya. Oke, sekali lagi terima kasih kawan pajak dan juga Tax Army ya, Ya. yang sudah membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan Benar pajak. sekali. Tetap ikuti Tax Live ya, Direktorat Jenderal Pajak di episode berikutnya. Jangan sampai ketinggalan agar tetap terupdate informasi perpajakan terkini. Nah, akhir kata saya Rima Budiarti bersama dengan narasumber kita yang kece sore hari ini, Mas Zauki. Pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di Tax Live episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa.